anukannya ayat begini. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Lawil mu'ridun itu, lawi ini adalah satu tingkah laku atau ucapan yang boleh tapi dia ditinggalkan sama dia. Misalnya kayak gini, kita berpandir kayak ini, salah enggak? Dosa enggak menurut Allah? Enggak. Kalau kita duduk kayak gini biasa atau mujurkan kaki, salah enggak? Enggak. Itu kita tinggalkan. Jadi pandiran-pandiran kayak gini ini kita tinggalkan. Yang kita duduk dengan tahiyat akhir, kemudian kita pejamkan mata, kemudian kita menyebut Allah. Pandiran apa kabar begini, kita tinggalkan itu tuh. Yang ada hanya Allah. Terus dan orang yang menunaikan zakat. Apa hubungannya zakat sama zikir? Oh, ada. Zakat itu harta yang dikeluarkan dan lebih membersihkan dari harta-harta yang ada. Mengorbankan harta untuk dikeluarkan. Ya. Harta tidak akan kita dapatkan kecuali kita bergawi. Ya kan? Setelah kita bekerja baru kita dapat hasil. Kerjaan itu tidak akan bisa kita laksanakan kalau kita tidak punya waktu. Ada kerjaan nih, tapi kita sibuk sama yang lain, tidak punya waktu. Tidak dapat yang aku nih, tidak ada waktu nih, ya kan? Apakah bisa kita kerjakan ini? Tidak. Apakah kita bisa dapat uang? Tidak. Dari jadi ini tadi makna dari zakat hakikatnya adalah waktu. Saat satu orang itu bisa ada waktu, maka dia bisa mengerjakan amalnya. Dengan amalnya dia akan mendapatkan harta. Dengan hartanya dia bisa mengeluarkan zakat. Jadi kita langsung ngambil ke intinya. Kita keluarkan sedikit waktunya kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 24 jam itu kita keluarkan 1 jam. Kata Syekhana, dalam 1 hari 1 malam kita keluarkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah minimal 7.000. Setelah dihitung dengan baik, zikir 7.000 itu 1 jam. Dari 24 jam kita keluarkan zakat kita ini 1 jam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ lagi. Lagi. Sikat dulu. Jadi lahum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Orang yang memelihara kemaluan, malu itu timbul karena kesalahan. Iya. Salah ngomong, salah tingkah, salah semuanya. Akan timbul rasa malu. Nah, orang yang berzikir itu nutup. Salah ngomongnya ditutup, salah tingkah lakunya ditutup semuanya. Artinya masuk kita. Terus kecuali kalau kamu itu berhubungan dengan istrimu, ikhwan akhwat, yang gurumu, guru sama murid, istimdad, rabita, itu boleh berpandir. Terus tetapi barang siapa mencari di balik itu, tetapi mencari selain gurunya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Salah. Jadi kalau tidak mau ngomong sama gurunya, tidak mau ada hubungan, tidak mau ada komunikasi dengan gurunya, salah, lampaui batas. Kamu tuh tetap sama gurumu. Kan begitu. Apalagi kalau si perempuan ini, kita ini mencari guru yang lain. Salah, kita tidak boleh. Guru harus hanya satu. Hanya cerita aja satu kesalahan kan. Apalagi sampai punya. Beb, tapi saya tetap dengan guru yang ini, Beb. Yang ini nih hanya selingan lah. Selingan. Seorang murid yang mencari guru yang lain dari guru aslinya, itu sama seperti anak yang murtad. Warisan tidak akan diperoleh oleh anak yang murtad dari Islam.
Ya. Iya. Jadi kalau ada bapaknya Islam, anaknya murtad, Kristen misalnya, atau Buddha, atau Hindu, atau apapun itu semuanya, maka di dalam kaidah fikih si anak tidak mendapatkan hak waris. Baik. Atau misalnya kita ini murid dianggapkan sebagai perempuan lah misalnya kan, ini guru itu kan suami, kita istri, yang ini ada suami lain nih, guru lain, main sama ini, ya sama guru, ya sama suami yang ini, tapi abis itu main sama suami yang ini lagi, abis itu main sama suami yang lain lagi, main sama suami yang lain lagi. Kira-kira Kian manggil perempuan ini apa? Hah? Pelacur. Sama yang ini oke, yang itu oke, yang enggak benar nih. Orang enggak benar. Munafik nih. Kayak gitu. Terus walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. wahdim ro'un. Mereka yang beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji. beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji setianya. Beruntung. Setia enggak jika Amin ya Allah. dipegang enggak amanah-amanahnya guru? Amin. Kerjakan zikir, datangi hajakan, dipegang enggak? Kalau dipegang, lanjutan aja. Ulaika humul warithun. Mereka itu yang dapat warisan. Dapat warisan. Jadi yang enggak mau datang hajakan, yang enggak ngikutin dari qad aflahal mu'minun sampai bawah, enggak dapat. Yang datangi hajakan, yang jaga janjinya, mereka itu dapat warisan. Garis besarnya jangan jadi pelacur. Garis besarnya. Jangan. Ayo ekstrim sekarang. Ya ekstrimnya gitulah. Belum Mbak bahasa ini Mbak. Penyampaian Mbak. Enggak, bahasa kasar halus ya. Oh iya. Ekstrim. Astagfirullah. Ahli tarekat Naqsyabandiyah mendapatkan warisan dari Allah. Kita ini ahli waris. Oh, Beb, Habib nih berpandir jangan bertinggi-tinggi, benar toh, Beb? Kata Arif tadi, al-ulama warasatul anbiya. Ana jawab omongan itu dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10, ulaika humul warithun. Mereka itu yang mendapatkan warisan. Terus alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Warisan itu namanya surga Firdaus, kekal pian di dalamnya. Ente dapat warisan, kita dapat warisan. Apakah masuk? Kita lihat di awal surah Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekarang kan lu puasa enggak? Alhamdulillah. Allah panggil kita dengan panggilan apa? Ya ayyuhalladzina Wahai orang-orang yang beriman. Arti kita masuk nih. masuk. Oke, dalam sedikit dulu. Iya kan? Masuk dulu nih. Ah. Tahap awal nih. Hah? Tahap awal nih. Allah masuk. Iya, Ini kan satu masuk. syaratnya ini kan kita masuk dulu di dalam berpuasa tadi. Masuk dulu. Nah, lanjut. Di dalam waktu bertarekat, jika lang ini percaya enggak untuk menuju kepada Allah? Ayo masuk. Wah, Artinya ahli tarekat ini memang tujuannya Allah. Allah. Kalimat qad di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Qad itu pasti. Pasti. Artinya kita ini sudah pasti beruntung. Jadi orang yang beriman ini sudah pasti dan tetap dan pasti beruntung. Kalau kita beriman kepada Allah pasti beruntung. Ya. Nah, lanjut. Itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum, mereka itu fi salatihim, di dalam salatnya khashi'un, khusyuk. Kalau
yang dimaksud adalah sholat, maka Allah biasanya menyisipkan di depan kata sholat itu aqimu. Artinya kalau tidak ada aqimu, sholat itu adalah hubungan. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Jadi di dalam hubungan mereka dengan Allah, mereka fokus. Allah yang ada. Itu tuh. Waktu jika kita zikir, khusyuk enggak, fokus enggak kita kepada Allah. Yang kita maksud adalah Allah. Masuk enggak itu? Waktu jika zikir, Allah, hubungannya dengan Allah ketemu enggak? Masuk. Masuk. So kita ini. Tapi gini, Beb, sedikit, Beb. Nah. Artinya kadang masuk, kadang enggak gitu, Beb. Tapi yang diambilnya masuknya maka, Beb. Anak jawab itu. Iya. Anak kan jawab itu. Iya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, man taba wa amana wa amila wa amalan salih fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang mereka yang bertaubat, beristighfar kepada Allah, wa amanah, percaya kepada Allah, wa amila wa amalan salih, kemudian mereka melakukan amal-amal soleh. Puasa amal soleh dah, salat, zikir. Kemudian kata Allah Ta'ala, faulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kesalahan orang itu dianggap pahala oleh Allah, diganti pahala oleh Allah. Sekarang gini, waktu jika nang zikir, apa salah lu khusyuk? Enggak. Salah enggak tuh? Salah. Nah, tapi nanti di akhirat kesalahan jika nang ini akan diganti pahala. Kita ada zikir gitu. Enak ada tarekatnya kita. Oh, enak banget. Salah yang dapat salah. Salahnya dapat pahala. Apalagi bujur. Apalagi bujurnya. Jadi wali. Ya, nama gitu. Ini bukan kata aneh, galang. Ini kata Allah. Silakan dibuka surah Furqan ayat 70 ini. Allah akan mengganti kesalahan-kesalahannya mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kesalahan yang Artinya lalai-lalainya kita, Iya. khusyuknya kita, kurangnya jumlah zikirnya kita ini, tidak apa-apa. Kata Allah, kerjakan. Makanya kata guru kita, kerjakan aja zikirnya. sah. Ente mau dapat rasa, kan dapat rasa, kerjakan aja. Waktu yang dikerjakan, pas ada kekurangan, tidak apa-apa. Nanti kurangnya itu akan diganti kebaikan oleh Allah. Kurang apa tarekatnya gitu? Enak. Kasih sayang Allah begitu lebih banyak. Karena Kurang lebih seperti itu. Terus orang-orang yang tidak mendapat warisan? Warisan sama lah. Dia mau langsung ke Firdaus, Beb. Karena memang Tangganya tuh mau dilewatin langsung, Beb. Sama lah. sekarang gini aja. nah, ayo. Kaitan tadi, Beb. Nah, Artinya saya kan menyampaikan pernah di potongan ceramah, kerjakan aja berpikir ya. zikirnya, selebihnya urusan guru. Iya, Artinya tambah beruntung lagi ini. tambah beruntung lagi. Nah ini menguatkan loh, Beb. Biar mendengarkan yang lain loh, Beb. Kalau kita itu ada kesalahan aja, kita dapat kayak gini. Lalu kalau kita khusyuk bener itu kayak dapat apa kita? Apa? Ana bukan menyuruh ente untuk stuck di sini ya. Tapi setidak-tidaknya apa yang sudah kita lakukan ini pahalanya besar gitu. Kalau kita pas tambah baik lagi, oh tambah besar lagi pahalanya kita. Kayak begitu. Allah.